Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Andini dengan NPMB 1A02421 dari Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum pidana. Nah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Check it out! Kali ini kita akan belajar mengenai tujuan dari perbandingan hukum. Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tujuan teoritis, yaitu memahami hubungan hukum dan sosial. Gimana artinya? Perbandingan hukum itu menjelaskan hubungan antara fenomena hukum dengan aspek sosial lainnya. Yang kedua, mencari keterangan sejarah. Artinya, tidak hanya mencatat mengenai perbedaan dan bersamaan dari berbagai sistem hukum, tetapi juga mencari penjelasan secara historis di balik peraturan-peraturan yang ada. Tujuan kedua yaitu tujuan praktis, di mana hukum itu dijadikan sebagai tiga Tujuan yang kedua berasal dari pendapat Romli Atmasasmita, di mana beliau membagi tujuan perbandingan hukum ke dalam 4 tujuan utama. Pertama, yaitu tujuan praktis yang bersifat praktis yang sangat bermanfaat untuk para ahli hukum yang menangani perjanjian-perjanjian internasional. Tujuan kedua yaitu tujuan sosiologis, di mana tujuan sosiologis berfungsi untuk mengobservasi suatu ilmu hukum secara umum dengan menyelidiki hukum dalam arti ilmu pengetahuan untuk membangun asas-asas umum yang berhubungan dengan peranan hukum di dalam masyarakat. Tujuan ketiga yaitu tujuan politis, yang mana perbandingan hukum dimaksudkan untuk mempertahankan status quo yang bersifat politis, tidak ada sama sekali menyangkut tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan mendasar pada negara-negara yang sedang berkembang. Tujuan terakhir yaitu tujuan pedagogis untuk memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multidisiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing, serta untuk memperoleh input bagi pembaharuan dan pembentukan hukum nasional pada masa yang akan datang. Tujuan berikutnya berasal dari pendapat Sundaryati Hartono, yang mana beliau membagi ke dalam 2 tujuan utama. Yang pertama itu tujuan ilmiah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam mendapatkan persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem hukum. Dengan demikian, pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaga dalam sistem-sistem hukum yang dibandingkan akan semakin luas. Sedangkan untuk tujuan praktis, beliau membagi ke dalam 3 poin penting, yaitu 1. Untuk membantu pembentukan hukum nasional dengan arti yang seluas-luasnya. Kedua, membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Dan yang terakhir, perbandingan hukum itu dapat pula menghindari persengketaan dan salah paham internasional. Menurut Profesor Sudarto, beliau membagi tujuan ke dalam 3 poin penting yang bersifat umum. Pertama, yaitu memberikan kepuasan kepada orang yang ingin tahu hal-hal yang bersifat ilmiah. Yang kedua, memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Yang ketiga, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Di samping itu, beberapa tujuan perbandingan hukum menurut beberapa pakar hukum lainnya yang dikutip oleh Romli Atmasasmita yang mengemukakan tujuan studi analisis perbandingan hukum ke dalam beberapa poin berikut ini.
Pertama, pembaruan hukum dan pengembangan kebijakan yang disampaikan oleh March pada tahun 1977, di mana hal ini menyangkut developing policy ataupun law reform. Yang kedua yaitu sebagai sarana penelitian untuk mencapai suatu teori hukum yang bersifat universal atau disebut sebagai a tool research to reach of universal theory of law. Disampaikan oleh Kozelchik pada tahun 1976 dan Yutema pada 1956. Yang ketiga sebagai bantuan untuk praktek dalam hubungan internasional atau an aid to international practice of the law. Disampaikan oleh Leslie Singer pada tahun 1980. Dan yang terakhir sebagai suatu alat bantu dalam peradilan atau a gap filling device in law courts yang disampaikan oleh Urucu pada tahun 1986. Sedangkan manfaat dari mempelajari perbandingan hukum itu menurut Profesor Sudarto dikelompokkan ke dalam 8 poin penting. Yang pertama, yaitu memberikan kepuasan bagi orang yang ingin tahu tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Yang kedua, memperdalam pengertian tentang peranata masyarakat dan kebudayaan sendiri. Ketiga, membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. Keempat, unifikasi hukum. Yang kelima, harmonisasi hukum. Yang keenam, mencegah adanya chauvinisme hukum nasional secara negatif dan menempuh kerjasama internasional secara positif. Yang ketujuh, memahami hukum asing yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 subjudul kedua KUHP. Dan yang kedelapan, untuk pembaruan hukum nasional. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, manfaat perbandingan hukum dibagi ke dalam 2 poin penting. Yang pertama yaitu teoritis, yang mana dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana khususnya meliputi 2 hal. Pertama, riset di bidang filsafat hukum dan sejarah hukum. Yang kedua, pemahaman dan pengembangan hukum nasional. Sedangkan tujuan praktisnya yaitu memberikan masukan positif bagi perkembangan pembentukan hukum pada umumnya dan hukum pidana. Sedangkan menurut David dan Braley dibagi ke dalam 3 poin manfaat, yaitu yang pertama, relevansi perbandingan hukum dengan riset historis, filosofis, dan yuridis. Yang kedua, urgensi perbandingan hukum untuk lebih memahami hukum nasional. Yang ketiga, membantu menghayati budaya bangsa-bangsa lain dan kaitannya dengan pembentukan atau pengembangan hubungan antar bangsa. Sedangkan manfaat perbandingan hukum secara umum yaitu 1. Sebagai knowledge atau pengetahuan. Yang kedua, aid to legislature, bantuan untuk pembuat undang-undang. 3. Tool of construction, alat konstruksi hukum. Yang keempat, component of the curriculum, sebagai komponen kurikulum. Yang kelima, contribution of systematic unifications of law, yaitu kontribusi penyatuan hukum yang sistematis. Serta yang terakhir adalah contribution to the development of a private law common to the whole of Europe, yang mana artinya kontribusi untuk pengembangan hukum privat yang lebih berlaku umum di seluruh daratan Eropa. Nah, teman-teman, video barusan adalah pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan dari perbandingan hukum pidana.
Saya harap materi yang saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua. Karena kita sudah sampai di penghujung video, maka videonya akan saya akhiri di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.